Adegan kemudian berpindah menuju Paris pada tahun 2012. Terlihat Nick Fury yang kembali bertemu dengan Priscilla di dalam sebuah bar. Wanita itu mengucapkan selamat karena Fury berhasil mengumpulkan pahlawan super untuk melindungi bumi dari serangan alien. Dia juga tidak heran karena sudah mengenal Fury dari lama dan dia tahu bahwa pria ini memang ahli dalam hal seperti itu. Priscilla kemudian menyindir dengan mengatakan bahwa Fury melindungi orang-orang lemah dari serangan alien. Dan ini seperti sebuah dorongan bahwa Fury harus melindungi Skrull yang belum juga menemukan rumah karena mereka adalah spesies yang terlantar. Keduanya kemudian membaca puisi yang berisikan bait pendek yang diucapkan dua orang dengan makna yang sangat dalam. Momen ini akan terus dikenang karena berhubungan dengan kisah asmara Nick Fury dan Priscilla Fury selaku istrinya. Scene kemudian berpindah kembali ke masa sekarang. Terlihat Priscilla yang berada di dalam gereja untuk memenuhi panggilan dari pria misterius yang sebelumnya menelponnya. Orang tersebut adalah James Rhodes yang memperingatkan Priscilla untuk segera menjalankan tugasnya. Ya, ternyata Priscilla memiliki tugas utama untuk membunuh Nick Fury. Maka dari itu, dia sempat mengambil senjata api sebelum menuju kemari. Karena Priscilla tidak segera menjalankan tugasnya, maka Grafik mengutus James Rhodes agar mengingatkan Priscilla untuk segera membunuh suaminya. Dari sini kalian pasti sudah menyadari bahwa James Rhodes yang sebelumnya memecat Nick Fury, ternyata dia adalah Skrull yang menyamar. Sementara itu dari kediamannya, Nick Fury sudah memasang alat khusus yang membuatnya bisa mendengar setiap percakapan istrinya. Dia sempat terkejut karena orang yang dia cintai ternyata adalah orang yang diperintahkan untuk mengeksekusinya. Dari percakapan tersebut kemudian terdengar bahwa Priscilla seakan enggan melaksanakan tugasnya. Dia mengatakan bahwa sekarang Nick Fury sudah renta dan tidak berdaya. Fury sudah tidak seperti dahulu lagi, dia kelelahan dan selalu mendapatkan kekalahan. Dan lama-kelamaan dia akan mati sendiri tanpa harus dibunuh. Namun Kolonel James Rhodes tetap memaksanya dan dia akan melakukannya sendiri jika Priscilla tidak mau melakukan tugasnya. Sementara itu, terlihat Grafik yang bersiap untuk melakukan serangan. Ia juga mengatakan kepada Pagan bahwa dia sudah membunuh Gaia karena sudah berani berkhianat. Gaia sendiri terlihat menemui ayahnya di tepi sungai. Di sini Telos terlihat menyesal karena sudah memaksa anaknya untuk berkhianat dan dia pasti sudah tewas jika tidak menggunakan serum ekstremis. Kemudian, Gaia menanyakan rencana apa yang sedang dipersiapkan ayahnya. Putrinya itu ingin agar Telos segera mencarikan rumah baru untuk masyarakat Skrull karena Grafik sudah memulai perang dengan bersiap melancarkan serangan. Telos kemudian mengungkapkan rencananya. Jadi, dia bersama dengan Nick Fury dan Gaia, mereka bertiga akan memadamkan penyerangan yang akan dilakukan oleh Grafik, dan setelah selesai mereka akan menemui Presiden untuk menjelaskan semuanya. Dunia akan tahu bahwa Skrull menjadi dalang di balik penyerangan, namun tidak semua dari mereka bersifat jahat. Atas tindakannya ini, Telos yakin dia akan mendapatkan amnesti setelah berjuang demi menyelamatkan manusia, dan pada akhirnya Skrull bisa hidup berdampingan dengan umat manusia. Telos juga menambahkan bahwa sebagai spesies tanpa planet untuk ditinggali, bangsa Skrull harus bisa beradaptasi meskipun ini membuat mereka harus memakai wujud manusia, bukan wujud aslinya. Terlihat Telos melakukan pendekatan dari hati ke hati agar bisa hidup berdampingan dengan umat manusia. Berbeda dengan Grafik dan bawahannya yang lebih memilih jalur kekerasan dan adu domba antar negara. Siapa sangka, rencana ini bukanlah hal yang diharapkan oleh Gaia. Dia menganggap ayahnya sudah berbeda dengan sosok yang dahulu dia kenal. Ayahnya terkesan lembek dan lebih peduli kepada manusia dibandingkan bangsa Skrull, bangsa asli mereka. Pada akhirnya Gaia pergi dan meninggalkan Telos sendirian dengan rencana buruknya. Kembali ke Priscilla, dia terlihat sudah sampai di rumah. Fury menyambutnya, tapi dia tidak memakai cincin pernikahan mereka dengan alasan dia terburu-buru masuk ke dalam rumah. Tidak butuh waktu yang lama, Fury langsung membahas mengenai rencana pembunuhan dirinya. Keduanya mengeluarkan pistol masing-masing dan bersiap untuk saling menembak. Tapi sebelum itu, Priscilla dipersilakan untuk menceritakan awal mula bagaimana dia mendapatkan tubuh wanita yang ditirunya. Jadi di masa lalu, sosok Skrull yang bernama asli Farah itu, dia mengenal seorang dokter bernama Priscilla Davis. Wanita itu menderita penyakit jantung langka dan tidak ingin orang terdekatnya mengetahui bahwa dia sedang sakit. Dengan cepat keduanya menjadi akrab dan ketika mendekati ajalnya, Farah mengungkapkan tujuan aslinya di balik kedekatannya dengan Priscilla. Rupanya Farah ingin mencari seseorang yang bisa dicintai oleh Nick Fury, maka dengan cara ini dia dapat dengan mudah menaklukkannya. Hal yang sekaligus menandakan bahwa Farah sudah mempersiapkan rencana ini sedari lama dan dia bermain dengan sangat sabar.
Namun sebelum Priscilla meninggal, Farah sempat menanyakan apakah dia boleh memakai tubuh Priscilla dan melanjutkan hidupnya setelah dia meninggal. Wanita itu kemudian bersedia, namun memberikan 3 syarat yang harus dipenuhi oleh Farah. Syarat pertama, wanita itu ingin dikubur dengan ditenggelamkan di dasar laut. Syarat kedua, Farah harus tetap patuh dan menjadi anak kebanggaan bagi orang tua Priscilla. Serta syarat yang ketiga, dia harus berjanji untuk tidak menyakiti kekasihnya, yang mana berarti adalah Nick Fury. That I would never hurt you. Pasangan suami istri itu bahkan kembali mengucapkan puisi romantis bersama, dan sampai akhirnya mereka menembak satu sama lain. Namun, tidak ada satupun peluru yang tepat mengenai sasaran, menandakan keduanya masih mencintai dan tidak ingin menyakiti. Fury kemudian pergi dan dia memperingatkan Priscilla agar berhati-hati karena pasti Skrull pemberontak akan dikirim untuk membunuhnya. Sementara itu, terlihat ada Skrull wanita yang sedang mandi. Dialah sosok yang menjelma menjadi James Rhodes dan menipu Nick Fury selama ini. Brody palsu ini kemudian dikejutkan dengan kedatangan Nick Fury secara tiba-tiba. Di sini Fury membawakan minuman Peppy Van Winkle yang terkenal istimewa. Namun War Machine itu penasaran dan langsung menanyakan tujuan asli Nick Fury di balik kedatangannya menuju kemari. Ternyata Fury memberikan sebuah informasi bahwa ada Skrull yang menyamar di dalam pemerintahan Amerika. There are scrolls inside the US government. Fury memperingatkan James Rhodes untuk berhati-hati karena Skrull ini sangat berbahaya. Dan sama seperti pertemuan mereka sebelumnya, James Rhodes terlihat tidak percaya mengingat dia sendiri adalah Skrull yang dimaksud. Namun Nick Fury berharap dengan informasi yang berharga ini, James Rhodes bisa memikirkan ulang mengenai keputusan pemecatannya. Fury ingin bernegosiasi karena dia ingin kembali bekerja seperti sebelumnya. Di sini James Rhodes malah memperlihatkan rekaman penembakan Fury kepada Maria Hill. Dan rekaman ini sudah diamankan olehnya dengan pemecatan Nick Fury sebagai gantinya. James Rhodes kemudian meminta Fury untuk pergi dari sana, namun dia menyita minuman tersebut karena memang rasanya istimewa. Siapa sangka, pertemuan ini adalah rencana yang sudah dipersiapkan oleh Nick Fury. Dia sudah menambahkan liquid pelacak khusus, jadi dia bisa mengetahui di mana lokasi James Rhodes palsu berada. Skrull yang menyamar itu terlihat menyambut pria bernama Ritson yang merupakan presiden Amerika untuk masa sekarang. Di sini War Machine palsu kemudian meminta presiden untuk menunjukkan kekuatan Amerika saat konferensi tingkat tinggi diadakan, seolah memancing dua negara ini untuk saling berperang. Namun presiden tidak ambil pusing, dia malah mengomentari mulut James Rhodes yang berbau minuman keras. Iring-iringan presiden terlihat berbaris rapi melintasi jalan raya, sampai datang serangan misil yang diluncurkan oleh grafik. Nick Fury langsung tancap gas untuk menuju ke lokasi. Sementara itu presiden masih selamat, tapi dia pingsan akibat mobil yang terguling. Baku tembak antar pasukan terlihat menegangkan dengan James Rhodes yang hanya diam di mobil karena dia menunggu bagaimana tahap selanjutnya. Di sini grafik berbicara dengan bahasa Rusia, ia ingin meyakinkan presiden bahwa pelakunya adalah orang-orang dari Rusia guna mengadu domba. Setelah sampai, Nick Fury dan Telos turut serta dalam pertempuran. Fury berhasil menjatuhkan satu helikopter, sementara Telos membantu mengeluarkan presiden. Di sini grafik terlihat memamerkan kekuatannya dengan mencengkram bawahan presiden dan meremukkan tulangnya. Dengan sekuat tenaga, Telos memukul kaca mobil berpengaman khusus agar dapat menyelamatkan presiden. Tentu jika dia berhasil, dia bisa membuktikan perkataannya kepada Gaia bahwa rencananya tidak sia-sia. Siapa sangka, Pagan malah melihat tindakan tersebut dan langsung menembak Telos hingga membuatnya cedera. Secara perlahan, Telos berubah kembali ke dalam wujud aslinya, bahkan ada seorang tentara yang melihatnya. Beruntung tentara itu mau mengerti bahwa Telos adalah rekan dari Nick Fury. Momen dramatis kemudian diperlihatkan. Bahkan dalam kondisi sekarat, Telos masih mencoba menyelamatkan presiden dari incaran grafik. Pada akhirnya, presiden bisa dikeluarkan dan Telos berubah ke dalam wujud Skrull sepenuhnya. Fury langsung mengamankan presiden, sementara seorang tentara terlihat memapah Telos. Namun ternyata tentara itu adalah grafik, dia membunuh Telos, satu-satunya rekan Nick Fury yang tersisa. Pasukan bantuan kemudian datang dan tembakan Fury terlihat sia-sia karena grafik bisa pulih dengan sendirinya. Dengan terpaksa, Fury meninggalkan mayat sahabatnya karena dia harus mengamankan presiden dari serangan pasukan grafik. Kematian Talos sangat disayangkan dan entah seperti apa perasaan Gaia jika kelak dia mengetahuinya.
dia pasti akan sangat menyesal karena sudah menolak untuk membantu upaya ayahnya dalam bernegosiasi dengan presiden.